Kau masalah Sekarang ada. pelaninya ada kamu dong? Belum. Juga kan ST. Sama sih? ST cok. Di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feris Muhammad Ada Sadikin dengan NIM 2023 11294. Saya dari Manajemen Teknik kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan eh, kasus shareholder dan juga stakeholder dengan judul konflik kepentingan dalam industri manufaktur smartphone. Di sini ada latar belakang yang mana dalam dunia bisnis modern, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, yaitu shareholder, yang menanamkan modal, tetapi juga kepada stakeholder, yaitu semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap jalannya perusahaan, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan juga pemerintah. Nah, konflik antara kedua pihak ini sering muncul ketika perusahaan terlalu fokus mengejar keuntungan finansial jangka pendek untuk shareholder, namun mengabaikan kepentingan sosial dan kesejahteraan stakeholder. Dalam industri manufaktur smartphone, ketegangan semacam ini sangat sering terjadi karena tekanan pasar yang tinggi untuk menekan biaya dan mempercepat produksi. Jadi shareholder itu adalah individu atau lembaga yang memiliki saham perusahaan dan berhak mendapatkan dividen serta keuntungan dari peningkatan nilai saham. Adapun stakeholder adalah seluruh pihak yang terlibat dalam terdampak oleh aktivitas perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi tujuan utama shareholder adalah meningkatkan nilai investasi, sedangkan stakeholder berfokus pada keberlanjutan, etika, dan kesejahteraan yang lebih luas. Nah, di sini terdapat masalah utama, yaitu sebuah perusahaan manufaktur smartphone bernama TechSmart Corp menghadapi dilema antara kepentingan shareholder dan juga stakeholder untuk meningkatkan laba dan memenuhi target dividen investor. Manajemen perusahaan mengambil kebijakan, yaitu mengurangi biaya operasional dan memotong tunjangan karyawan dan jam kerja lembur. Yang kedua, menekan biaya bahan baku dengan menurunkan harga kontrak pemasok lokal dan juga mempercepat proses produksi agar lebih efisien secara waktu. Nah, akibatnya shareholder puas karena laba meningkat hingga 20% dalam 1 tahun. Namun, stakeholder seperti karyawan mengalami penurunan kesejahteraan dan kelelahan kerja. Untuk kualitas produk pasti akan menurun karena tekanan waktu dan rendahnya motivasi kerja, yang akhirnya menurunkan reputasi merek perusahaan. Jadi kasus ini menunjukkan bahwa fokus berlebihan pada keuntungan shareholder dapat berdampak negatif terhadap stakeholder. Dari sisi shareholder, keputusan perusahaan tampak menguntungkan dalam jangka pendek, namun dari sisi stakeholder muncul risiko jangka panjang berupa turunnya produktivitas, meningkatnya turnover karyawan, dan rusaknya citra perusahaan. Konflik semacam ini memperlihatkan perlunya manajemen keseimbangan kepentingan, balance of interest, antara pihak investor dan seluruh pemangku kepentingan. Jadi solusi yang diterapkan, nah jadi agar keseimbangan antara shareholder dan juga stakeholder dapat terjaga, perusahaan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, corporate social responsibility. Nah, program kesejahteraan bagi karyawan dan dukungan terhadap masyarakat sekitar pabrik. Yang kedua, transparansi keuangan dan operasional, membuka laporan berkelanjutan agar shareholder memahami risiko sosial yang mungkin timbul. Kemudian yang ketiga, audit etika produksi, menjamin bahwa proses produksi dilakukan secara manusiawi dan sesuai standar internasional. Dan yang keempat, dialog rutin antara manajemen, investor, dan karyawan agar kebijakan strategis dapat disepakati bersama. Dan yang terakhir, pelatihan dan pengembangan SDM. Ini untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan. Dari praktik industrinya atau contoh nyatanya, jadi kasus serupa pernah terjadi pada Foxconn
salah satu produsen utama smartphone dunia yang bekerja sama dengan merek besar seperti Apple. Jadi perusahaan tersebut mendapat tekanan dari shareholder-nya untuk meningkatkan kapasitas produksi demi memenuhi permintaan pasar. Namun, tekanan ini menyebabkan beban kerja karyawan berlebihan, kecelakaan kerja meningkat, dan kritik dari publik internasional. Sebagai tanggapan, Apple dan Foxconn menerapkan kebijakan baru, yaitu meningkatkan upah dan jam kerja yang lebih manusiawi, melakukan audit sosial dan inspeksi independen, menerapkan program CSR, dan pelatihan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Langkah ini berhasil memperbaiki citra perusahaan dan menyeimbangkan kepentingan antara shareholder dan juga stakeholder. Jadi kesimpulan dari kesemuanya itu adalah hubungan antara shareholder dan juga stakeholder harus dikelola secara seimbang. Nah, perusahaan tidak bisa hanya berorientasi pada keuntungan pemegang saham tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Nah, keberhasilan jangka panjang akan tercapai jika perusahaan mampu membangun sinergi antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Dalam industri manufaktur smartphone, hal ini sangat penting untuk menjaga reputasi, produktivitas, dan juga keberlanjutan bisnis. Nah, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.